Perjalanan awal PT B3 untuk kampanye Bumi Bersih. Tiba di Lampung, pada perusahaan kopi di Lampung. Pada tahun 2010, semua limbah kopi hanya dibuang ke lahan kosong. Langkah awal dari PT B3 adalah melakukan reduksi, mengubah 200 ton limbah kulit kopi yang selama ini hanya dibuang ke tanah kosong, menjadi produk kering. Proses reduksi yang dilakukan oleh PT B3 menggunakan panas tinggi, minimal 600 derajat Celcius. Namun, sistem reduksi oleh PT B3 tidak menggunakan BBM, tidak menggunakan batu bara, tidak menggunakan LPG, hanya menggunakan sistem api sempurna. Coba kita perhatikan dengan seksama. Apakah Anda melihat asap di ruangan ini? ...200 ton per hari limbah kulit kopi direduksi menjadi hasil kering sebanyak 60 ton per hari, sehingga limbah berkurang sebanyak 70% per hari. Hasil kering dijual ke perusahaan lain menjadi pendapatan omset. Frisian Flag, perusahaan penyedia nutrisi berbasis susu, yang sudah berdiri selama 112 tahun. Pada 30 Juli 2012, mengalami masalah pada limbahnya. Pemirsa, ratusan orang warga Ciracas, Jakarta Timur tadi pagi berunjuk rasa di pabrik susu Bendera memprotes adanya bau tak sedap yang diakibatkan limbah pabrik. Sejumlah truk yang akan masuk pabrik dihadang warga. Pihak pabrik susu Bendera berjanji dalam 3 hari ke depan akan menyelesaikan masalah limbah. Unjuk rasa ratusan warga Kelurahan Ciracas ini sebagai puncak kemarahan warga setelah sekian lama menghirup bau tak sedap yang berasal dari pabrik susu PT Frisian Flag Indonesia. Warga terpaksa menghadang sejumlah truk yang hendak masuk ke dalam pabrik. Warga protes karena limbah pabrik yang dibuang melalui sungai dekat pemukiman mulai mengeluarkan bau yang tak sedap. Warga menuntut pihak pabrik untuk segera mengatasi limbah yang sangat berbau. Jika tidak, warga mengancam akan menutup paksa pabrik. Pak Danan, PT B3 ya. Maaf sudah menghubungi kedua kalinya. Anda benar sekali. Kami ada masalah. Gambaran ini menunjukkan bentuk limbah di Frisian Flags. Sangat berbau, sangat sudah diolah, moistur kadar airnya 85%. Proses pengambilan sampel limbah susu, di mana tantangannya adalah sangat berbau, seperti kotoran tinja manusia. Padahal dia adalah limbah susu. Meskipun sudah cuci tangan berkali-kali, namun bau tinja tetap melekat di tangan. Perusahaan Belanda yang sudah berdiri 112 tahun. Mengapa tidak pernah tahu cara mengolah limbahnya? Langkah pertama, limbah direduksi dengan cepat, 1 hari selesai. Dan ini hasilnya. Limbah selat susu 64 ton per hari, direduksi menjadi kering 1,7 ton per hari. Bila dirubah menjadi arang dan abu, maka hanya menyisakan 2,3 ton per hari. Dan hasil uji lab Sukovindo menyatakan bahwa limbah susu yang sudah kering bukanlah termasuk limbah B3 atau bahan beracun berbahaya, dan sudah aman untuk tanah, air, tumbuhan, dan hewan. Manfaat bagi PT Frisian Flags. Limbah tereduksi cepat dan ramah lingkungan. Lalu, biaya pengangkutan limbah tereduksi maksimal. Dan juga, dampak sosial dihilangkan seketika. Kita lihat, apakah riset ini akan menjadi apa lagi di tahun 2012. Bila tadi yang menjadi masalah adalah limbah padatnya, maka kali ini riset PT B3 menguji berbagai limbah cair dari pabrik susu tersebut. Dengan membangun instalasi riset dan produksi, maka menghasilkan biofuel dalam jumlah sangat besar setiap harinya. Ini adalah energi yang sangat terbarukan, dalam jumlah besar, yang harusnya sudah masih dikembangkan sejak 2012. Dari mengatasi limbah padat dan limbah cairnya, masih diberi bonus energi biofuel yang akan selalu ada, hingga kapanpun. Lalu tunggu apa lagi? Segera lakukan kontrak kerjasama dengan PT B3.
Kejayan, Pasuruan, Jawa Timur. 1 Februari 2013, PT B3 baru dipanggil bila sudah muncul masalah yang sudah tidak teratasi. Berasal dari bentuk limbah cair pabrik susu seperti ini, di WWTP, dan endapannya menjadi limbah pada pabrik susu yang selama ini tidak pernah tahu bagaimana cara mengatasinya, sehingga dibuang saja ke sungai. Pertama, PT B3 memasang unit reduksi yang harus mengatasi limbah selat susu yang berbentuk seperti bubur berbau. Harus tidak boleh menimbulkan polusi udara. Harus menjaga nama baik perusahaan internasional ini. Maka lihatlah apakah ada asap di ruangan ini. Karena PT B3 sangat berpengalaman mengatasi limbah dengan kualitas food grade. Apalagi yang hanya sampah rumah tangga. Hasil keringnya menghasilkan bahan baku kalium tinggi, tinggal tabur ke tanah, terbukti menyuburkan tanaman. Apa hanya itu saja hasil riset dari PT B3? Masih banyak lagi. Silakan segera melakukan kontrak dengan PT B3. Kali ini, kondisi limbah selat kertas. Lokasi di PT Adiprima, Gresik, Jawa Timur. Di tahun 2014, limbah yang dihasilkan sebanyak 300 ton per hari, yang sangat beracun, berasal dari daur ulang kertas majalah dan koran menjadi kertas baru. Limbah bubur kertas ini sangat beracun, berbau, mengandung tinta tinggi, dan juga mengandung timbal tinggi. Dan PT Adiprima sudah menggunakan berbagai teknologi dari Jerman, dari Bandung, dari BPPT, dan menghabiskan ratusan miliar untuk mengatasi kerusakan lingkungan. Namun, hasilnya zonk. Hasilnya nihil dan gagal. Ini tantangan besar bagi PT B3. Apakah bisa? Ini mission impossible. Solusi paling murah yang dilakukan oleh PT Adiprima adalah dibuang sembarangan ke jurang. Banyak tanaman, rumput, mati. Pertama, PT B3 memasang sistem reduksi, yang ini kapasitas 50 ton per hari, atau input 2 ton per jam non-stop. Lihatlah, limbah yang beracun berubah dalam 30 menit, langsung kering, 24 jam non-stop, 7 hari per minggu, setahun full non-stop, tinta hilang, timbal hilang. Target reduksi dari PT B3 masih panjang. Dari kapasitas 50 ton per hari, ditingkatkan menjadi 100 ton per hari. Lalu harus menyelesaikan reduksi limbah hingga 300 ton per hari. PT B3 tidak hanya mereduksi ratusan ton per hari, namun juga mengkonversi yang menghasilkan CO2 yang melimpah. Berbagai pihak akademis diundang untuk membuktikan bahwa limbah pabrik kertas yang selama ini merusak lingkungan kini sudah aman untuk tanah, air, tanaman, dan hewan.
Apakah hanya itu saja hasil riset dari PT B3 dalam mengolah limbah kertas? Masih banyak lagi. Silakan segera melakukan kontrak dengan PT B3. Perusahaan protein terbesar di Jawa Timur menghasilkan limbah yang selalu dimanipulatif menjadi pupuk cair. Namun, justru limbah tersebut membuat tanah dan tanaman menjadi rusak. Sehingga, protes warga tidak bisa dihindari. Limbah hanya dibuang ke petani tebu, dikatakan dan dilabeli sebagai pupuk cair. Ini bentuk limbah sebelum direduksi oleh PT B3, seperti tanah basah, dan berbau seperti tinja manusia. Setelah direduksi oleh PT B3, limbah berubah menjadi granul butiran kering. Limbah 300 ton per hari bisa berkurang menjadi 60 ton per hari, dengan cepat dan ramah lingkungan. Limbah pabrik protein yang berbau, yang kemarin masih merusak tanah dan tanaman, kini direduksi hari itu juga. Protes warga dan dampak lingkungan dihilangkan dengan cepat, sekaligus nama baik perusahaan tetap terjaga. Perusahaan kertas ini berlokasi di Mojokerto, terbesar di Jawa Timur, menghasilkan limbah kertas yang sering dibuang ke sungai selama bertahun-tahun. Jumlah limbahnya sangat besar, 800 ton per hari. Bayangkan, satu pabrik saja menghasilkan limbah setengah dari jumlah sampah di kota Surabaya. Setelah direduksi oleh PT B3, maka menjadi hasil kering sebanyak 400 ton per hari. Dengan cepat dan ramah lingkungan, setelah dikonversi, justru menghasilkan produk yang beragam. Limbah pabrik kertas yang selalu mencemari sungai, kini direduksi hari itu juga, tanpa boleh ada penimbunan lagi. Sehingga, lingkungan kembali bersih, sungai kembali bersih, dan protes warga serta dampak sosial dihilangkan dengan cepat. PT B3 melakukan kontrak untuk reduksi limbah kertas di tahun 2016, dan juga kontrak untuk konversi limbah kertas menjadi CO3 dengan kapasitas 7.200 kg per hari, menghasilkan tenaga 5.600 kg per hari. Green Energy Renewable, PT B3 di tahun 2016 menciptakan konversi menjadi gas pengganti LPG hanya dari daun kering, hanya dari ranting kering, hanya dari rumput kering, hanya dari semua limbah organik kering. Juga, bila semua sampah di DPA dan TPS yang sudah kering, maka bisa dirubah menjadi gas atau BBG dengan cepat. Gas akan mulai keluar di menit 30 dan seterusnya, non-stop 24 jam, sehingga hasil gas bisa dipanen dengan sangat melimpah. Hasil gas sangat bersih dan biru, sebiru LPG, hanya dari semua jenis limbah pertanian yang sudah kering. Bisa kita lihat, ketika gas dimasukkan ke berbagai jenis genset, maka akan menghasilkan listrik. Sangat berguna untuk daerah terpencil dan krisis energi listrik. Tanpa repot, tanpa ribet membangun pembangkit listrik tenaga sampah. Lalu lihatlah visi ke depan. Semua pertanian yang berjauhan dari sumber air, maka bisa menggunakan limbah pertaniannya menjadi gas dengan cepat dan melimpah saat BBM dan LPG langka. Hasil riset dan produksi PT B3 sampailah di Provinsi Banten dengan mengubah beberapa jenis limbah pertanian menjadi beberapa produk sekaligus. Dengan cepat, langsung dapat 3 produk melimpah.
Produk pertama adalah karkoal, semua biomasa, dirubah dalam 45 menit, kontinu 24 jam non-stop, menjadi karkoal kualitas tinggi. Sedangkan produk kedua yang keluar bersamaan adalah gas pengganti LPG. Di tahun 2017, hanya kapasitas 300 kg per jam, mampu menghasilkan gas sebanyak 1.800 meter kubik, yang setara dengan gas LPG sebanyak 1.800 kg per hari, atau setara dengan gas LPG sebanyak 600 tabung gas 3 kg. Cukup banyak bukan? Bonusnya masih ada produk cair. Apa ini produk cair dan produk turunannya? Berapa harga di pasaran? Berapa ratus juta per hari omset yang bisa didapat? Silahkan segera kontrak dengan PT B3. Kami menyebut semua ini dengan konversi. Biomas dicaca masuk dengan konveyor khusus yang kedap udara. Dilakukan thermal cracking dengan suhu panas dan tekanan khusus. Diaduk dengan cara khusus. Lalu, didinginkan dengan cara khusus. Sehingga 3 produk keluar terpisah dengan bersamaan hanya dalam 90 menit sejak dimasukkan di awal. Semua limbah cair dari perusahaan beverage bisa di zero waste-kan, tanpa kimia, tanpa menggunakan bakteri, dan tanpa tawas. Hanya proses sistem fisika yang kompleks, dengan cepat dan ramah lingkungan. Pabrik ikan dan pengalengan ikan seharusnya sangat bisa zero waste. Ketika limbah ikan dilakukan proses reduksi oleh PT B3, maka sangat bisa menjadi bahan baku pakan ternak dengan harga jual tinggi. Namun bila dilanjutkan melalui proses konversi dari PT B3, maka masih bisa menghasilkan produk tambahan lainnya. Sejak tahun 2012, PT B3 sudah mengingatkan DLH dan produsen Wings Group dan Unilever bahwa limbah kalian susah terurai dengan alami, bahkan tidak dilirik ataupun diambil oleh pemulung. Menteri DLH malah memilih bank sampah, memilih RDF, fermentasi dan biogas, bahkan kini sampah menjadi listrik. Di Kediri, Jawa Timur, perusahaan rokok terbesar telah memasang unit pemusnah limbah tembakau dengan unit tercanggih dari Amerika Serikat. Tujuannya adalah menginsinerasi limbah tembakau agar tidak digunakan oleh usaha rokok lainnya. Dengan investasi 15 M di tahun 2010, maka apakah teknologi canggih dari Amerika bisa mengatasi masalah limbah tembakau di Kediri? Asap tebal pembakaran limbah tembakau di pabrik terbesar di Kediri setiap hari membumbung tinggi. Ini terjadi sejak 2010. DLH tidak berkutik, dan protes warga atas pencemaran udara tidak didengar. Ini bukan karena masalah dari negara mana unit tersebut dibuat, dan bukan karena secanggih apa instalasi tersebut diaplikasikan. Ini hanya karena tidak banyak yang mengetahui tentang sistem api sempurna, tanpa menggunakan sumber panas yang berbahan bakar fosil. Maka muncul asap tebal, jadi jangan merasa bisa. Bila segala sesuatu tidak diserahkan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Hanya dengan mengikuti sistem reduksi dan konversi dari PT B3, semua asap tebal itu akan hilang seketika, berubah menjadi produk gas, pengganti LPG, dalam jumlah besar, setiap harinya. PT B3 didaulat menjadi engineering consultant untuk PT Sumber Organik, di mana PT Sumber Organik adalah satu-satunya operator swasta di TPA Benowo, Surabaya. Setelah melakukan waste to energy, sampahnya menjadi listrik, TPA Benowo, Surabaya berdiskusi dengan PT B3, melakukan MOU dengan PT B3 untuk melakukan reduksi, landfill mining, melakukan konversi, dan refinery. Ini membutuhkan investasi yang jauh lebih besar dibandingkan investasi waste to energy. Bagaimana B3 menyelesaikan sampah di TPA Surabaya? Apakah menggunakan molding pengganti briket plastik? Atau menggunakan pirolisis? Apakah menggunakan slow pirolisis atau fast pirolisis?
Atau bahkan lebih canggih lagi? Apakah B3 hanya membuat hasil sampah organik kering, BBJP, dijual murah begitu saja ke pabrik semen dan PLTU? Atau malah B3 bisa membuat 90.000 kakak rumah tangga di Surabaya mendapat gas murah setiap hari sampai 20 tahun ke depan? Bersambung ke video selanjutnya.